Saya harap demi kebaikanmu, kamu belum pernah mendengar tentang Bonnie Blue. Tapi jika memang begitu, saya akan merusak hidupmu dan memberitahumu persis siapa dia. Karena ini adalah salah satu kisah terburuk di internet. Dan ini agak berbeda dari konten biasa yang biasanya kami buat. Tapi jika kita memang mengaku ingin membela Barat dan memperjuangkan nilai-nilai kita, maka kita memang harus melihat di mana Barat telah melakukan kesalahan. Dan saya rasa tidak ada contoh yang lebih baik dari hal ini selain Bonnie Blue sendiri. Sekarang, bagi kalian yang belum tahu, dia adalah seorang penghibur dewasa. Bukan, dia bukan seorang drag queen. Dia adalah seorang penghibur dewasa, yaitu, kalian tahu, profesi tertua di dunia. Kalau kalian mengerti maksud saya. Pokoknya, dia cantik. Dia berambut pirang. Dia provokatif. Dia suka mendapatkan banyak penonton. Dia suka hiburan. Dan sekarang dia sedang hamil. Hamil, kalian mungkin bertanya, bagaimana bisa begitu? Ya, itu karena dia memutuskan untuk berhubungan intim dengan 400 pria tanpa pengaman. Ya, benar begitu. Dan sekarang setelah dia hamil, dia memutuskan untuk merayakan bayinya dengan cara yang paling luar biasa yang bisa kamu bayangkan. Yaitu berhubungan intim dengan lebih banyak pria di acara baby showernya. Iya ya, aku berharap ini hanya berlebihan. Tapi ini nyata. Ini menjijikan. Ini keji dan kita akan membahasnya. Jadi, selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, like videonya, dan lakukan semua hal yang perlu kamu lakukan. Kita punya banyak pekerjaan di depan kita. Jadi, ini adalah Bonnie Blue, seorang penghibur dewasa yang luar biasa, cantik, menarik, dan biasa saja, yang mengaku sedang mengandung anak pertamanya dan berniat mengadakan aktivitas seksual di acara baby showernya bulan depan. Pada hari Jumat 29 Mei, kreator konten asal Inggris tersebut menjadi tamu di LBC dan membagikan detail tentang acara yang akan dia selenggarakan pada hari Sabtu depan, 6 Juni. Saya mengundang publik untuk mengubah baby shower saya menjadi golden shower, kata Bonnie kepada pembawa acara LBC, Sheila Fogarty, yang menjawab bahwa dia merasa tidak nyaman. Ini adalah bayimu. Ini adalah anakmu, kata Fogarty sekitar detik ke-26 dalam video di bawah ini. Sekali lagi, ini tubuhku. Ini yang aku pilih, tegas Bonnie sebelum menambahkan. Jika kamu tidak bisa berhubungan seks selama kehamilan, aku tidak akan berhubungan seks. Tapi kamu bisa berhubungan seks. Jadi aku akan berhubungan seks. Bonnie menjelaskan bahwa kehamilan adalah fetis besar bagi banyak orang, dan dia ingin memaksimalkan kehamilannya karena itu mungkin hanya terjadi sekali, kecuali jika dia terus berhubungan seks tanpa pengaman dengan banyak pria. Aku hanya akan menambahkan itu sebagai catatan. Di bagian lain wawancara, Bonnie mengatakan dia akan melakukan aksi seksual selama acara baby shower, yang sebagian akan bersifat hangat dan menyajikan makanan serta permainan baby shower tradisional. Sementara cairan lain juga akan terlibat. Influencer OnlyFans itu juga menggambarkan ayah dari anaknya sebagai salah satu dari banyak pria, setelah sebelumnya mengungkapkan bahwa dia hamil setelah berhubungan seks dengan 400 pria, selama sebuah acara yang direkam. Itulah sebabnya aku mengumpulkan sampel DNA pada hari itu. Penting bagiku untuk mengingat lebih dari sekedar ukuran penis mereka kali ini. Jadi aku mengambil sampel DNA mereka dan detail kontak mereka, kata Bonnie dalam video pengungkapan kehamilan di YouTube. Apa? Banyak hal dalam artikel ini yang bikin aku muak. Maksudku, aku rasa kamu mungkin mengerti. Menarik, ini adalah artikel lain yang baru saja keluar. Bonnie Blue mengakui kehamilan viral itu hanyalah umpan kemarahan palsu. Tapi untuk saat ini, sepertinya bukan itu situasinya. Jadi, mari kita uraikan cerita ini sedikit ya. Katakan padaku, kamu sudah tidak lagi mengonsumsi suplemen kalsium kan? Karena kamu tahu, itu mungkin tidak membantu. Apalagi kalau kamu tidak punya cukup kolagen dalam tubuhmu. Kolagen, kamu bertanya? Ya, aku juga terkejut, karena aku juga pernah berada di situasimu. Dan aku tidak sadar bahwa setelah usia 30, tubuh kita mulai memproduksi kolagen semakin sedikit. 1-2% per tahun. Dan aku sudah mengalami masalah pada persendianku selama bertahun-tahun. Dan aku sudah mencoba semua suplemen. Lalu aku menemukan kolagen native pet dari sapi yang diberi makan rumput. Dan semuanya berubah. Karena ini adalah rahasia sebenarnya, untuk menjaga kulit kita tetap kencang, tulang kuat, dan sendi tetap berfungsi. Dan ini tidak menjijikan, karena benar-benar larut dalam air atau kopi. Dan ribuan pengguna telah melaporkan pengalaman yang persis seperti aku. Kulit lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan rasa sakit berkurang. Jadi, tingkatkan hidupmu dan dukung acara ini. Karena aku berharap Native Pet bisa menjadi sponsor kita dengan penawaran bundle spesial plus gratis ongkir. Jadi, kunjungi getnativepet.com/meiraka, yaitu GETNATIVEPATH. .com/meira. Coba tanpa risiko dengan jaminan uang kembali 365 hari. Menurutku wanita ini merangkumnya dengan cukup baik. Michelle Patra yang asli. Mari kita lihat. Saya mengundang publik untuk mengubah baby shower saya menjadi golden shower. Membuat baby shower jadi seperti itu, ini benar-benar keterlaluan. Ini adalah anakmu. Iya, sekali lagi, tubuhku. Ini pilihanku. Ada dua tubuh yang terlibat. Ada tubuh lain juga. Kehamilan adalah masalah besar bagi banyak orang.
Dan ya, siapa tahu, mungkin aku hanya akan hamil sekali, jadi aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Seperti apa kehidupan yang akan dimiliki anak ini? Ya Tuhan, kalau aku punya ibu seperti itu, aku akan muntah setiap hari. Kamu boleh berpikir, tidak, itu sebenarnya hanya sekumpulan sel. Aku tidak tahu sudah sejauh apa kehamilannya saat ini. Bahkan jika kamu berpikir, oke, itu hanya sekumpulan sel. Anak ini akan lahir dari ibu seperti apa dan ayah seperti apa. Dan boleh aku katakan sesuatu? Jika kamu adalah salah satu orang yang berpikir bahwa kamu bisa membenarkan ini dengan argumen sekumpulan sel, maka kamu adalah seseorang yang tidak mempercayai intuisimu. Karena benar-benar, setiap orang yang mendengar cerita tentang seorang wanita hamil yang hamil setelah berhubungan seks dengan 400 orang berbeda dan tidak tahu siapa ayahnya, dan yang sekarang memutuskan bahwa pada acara baby showernya untuk merayakan kedatangan bayi ini, dia seharusnya berhubungan seks dengan lebih banyak orang, dan tidak merasa ada sesuatu yang secara moral agak salah dengan itu. Maka sayangnya, menurutku yang kekurangan kode moral adalah dirimu, bukan sekumpulan sel itu. Artinya, ini bukan perdebatan tentang apakah itu bayi atau bukan bayi. Ini tentang bagaimana seharusnya perempuan bersikap, terutama perempuan yang akan melahirkan anak ke dunia. Dan aku harus mengatakan bahwa meskipun aku benar-benar percaya bahwa ibu seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab atas bayinya, aku memang punya kekhawatiran untuk anak ini. Aku benar-benar bertanya-tanya pada diriku sendiri. Seberapa pantas seseorang yang begitu menyimpang secara seksual, bagaimana mungkin di dunia manapun orang seperti itu bisa menjadi seorang ibu. Sekarang, jika semua ini hanyalah tipuan dan cerita palsu, hanya untuk memancing kemarahan, dia telah berhasil. Orang-orang marah, ini bukan cerita yang baik. Tapi jika wanita ini benar-benar menjadi seorang ibu, apa yang akan dia ajarkan kepada anak-anaknya? Apa? Menurut saya, ini adalah salah satu hal paling menyedihkan yang kita lihat di masyarakat kita. Karena saya rasa setiap wanita pada dasarnya tahu jauh di dalam dirinya bahwa dia tidak ingin tidur dengan 400 pria hanya demi perhatian. Ada cara lain untuk melakukannya. Kamu tahu, operasi payudara misalnya. Tapi kamu pasti tidak ingin itu menjadi ciri khasmu. Dan jika itu sudah menjadi ciri khasmu, itu karena kamu benar-benar terluka di dalam dirimu. Tapi kita semua melihat cerita ini dan fokus pada betapa menjijikannya hal ini. Berapa banyak dari kita yang benar-benar memikirkan bukan hanya dampaknya pada anak di dalam tubuh wanita selama semua tindakan ini. Karena aku akan memberitahumu bahwa kehamilan adalah peristiwa yang sangat spiritual. Dan segala sesuatu yang dilakukan ibu pasti berdampak pada anak itu. Bahkan jika kamu tidak ingin mempercayainya. Jadi aku tidak ingin tahu seberapa menyimpangnya anak itu nantinya. Aku benar-benar tidak mengerti. Dan bahkan jika kalian menganggap semua ini hanya sebagai fetish, itu tetap salah, teman-teman. Aku rasa kita semua tahu itu. Aku rasa kita semua bisa merasakannya di dalam hati kita. Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana hal seperti ini bisa diizinkan? Maksudku, apakah ini hal yang seharusnya membuat dinas sosial turun tangan? Aku tidak tahu. Ini bukan kejutan karena dia sudah melakukan ini sejak awal. Aku sudah hamil selama 12 minggu. Jadi untuk merayakannya, aku akan mengambil 12 telur dari setiap pria yang ada di belakangku. Dan mungkin saja lagi... Memancing kemarahan. Jelas sekali, jelas. Dia tahu bahwa dia bisa membuat kontroversi dari ini. Tapi lagi-lagi muncul pertanyaan. Kenapa seorang wanita harus hamil atau berpura-pura hamil dan tidur dengan banyak pria berbeda hanya untuk mendapatkan perhatian yang dia butuhkan? Seberapa parah kebutuhan kita akan perhatian sekarang? Menurut Bonnie, bahkan kelahirannya pun akan dijadikan sesuatu yang bisa dia monetisasi. Dalam waktu 8 bulan saja, aku sangat bersemangat untuk membuat siaran langsung kelahiran terbesar di dunia. Yang bisa aku katakan hanyalah kasihan sekali anak itu. Ini benar-benar mengganggu. Aku benar-benar tidak menyangka ini bisa menjadi lebih buruk. Aku berharap ada keajaiban agar anak ini akan baik-baik saja. Aku juga. Dan teman-teman, kalau kalian penasaran, bahkan jika ini adalah kehamilan palsu yang menurutku terlihat sangat nyata, beginilah cara dia bersikap selama kehamilannya. Sekarang aku ingatkan lagi teman-teman, dia adalah bintang OnlyFans. Dia suka memancing kemarahan. Mungkin dia hanya sedang minum air putih saja. Aku rasa kita sebenarnya tidak perlu khawatir kalau dia benar-benar meracuni anaknya dengan alkohol. Tapi memikirkan bahwa selama kehamilan, yang seharusnya menjadi waktu untuk kebangkitan spiritual, dan saat dimana seorang perempuan benar-benar harus terhubung dengan dirinya sendiri, mencoba memahami apa artinya menjadi seorang ibu dan apa maknanya. Apa yang akan dia berikan kepada anaknya. Ini bukan perilaku yang benar. Lain kali aku akan melakukannya. Ini benar-benar menjijikkan, jujur saja. Kabar baiknya, dia hanya punya 14.000 pelanggan di YouTube. Syukurlah.
Aku suka itu. Aku hanya seorang perempuan, jadi aku kesulitan mencari pakaian. Dan kalau kamu belum tahu, aku sedang hamil. Ayah. Aku sedang menggerakkannya seperti boneka. Aku benar-benar penasaran untuk melihat apakah itu perut palsu. Kelihatan nggak? Aku nggak bisa memastikan. Ayah, aku sedang meniupkan napas dengannya. Hai, kamu adalah Bonnie Blue. Iya, Aku juga ingin ada di dalam foto. tentu saja. Kamu bisa. Lihat, lagi-lagi, ini hanya sebagian dari masalahnya. Kenapa kamu ingin ada di dalam foto dengan gadis seperti itu? Coba carikan aku alasan yang bagus. Kenapa siapapun ingin berfoto dengan gadis seperti itu? Aku tidak mau ada di dalam foto dengan gadis seperti itu. Aku tahu itu pasti. Anak laki-laki. Pokoknya, inilah keadaan dunia sekarang. Dan aku sendiri tidak terlalu suka. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.